ASMK. Nah itu. Tapi kalau untuk survei karakter, ini guru-guru BK ini sebenarnya saya baru mendengar ini saja sebenarnya dilaksanakan oleh kelompoknya MGMP guru BK ya, Pak Siapa? Habib ini. Nah ini. MGBK. Ya, saya tertarik gitu karena memang saya pernah jadi guru BK nih, Pak Habib. Ini pernah dulu jadi guru BK juga saya, meskipun tidak lama. Alhamdulillah. Nah ini khusus untuk guru-guru mungkin selain guru BK, untuk siswa-siswa kita harus persiapan luar biasa. Karena ada perbedaan format antara ujian nasional dengan ini apa AKM. Ini penggantinya. Nah ini. Kemudian tidak kalah penting nanti ada SK, survei karakter. Nah ini. Survei karakter juga, nanti ada survei lingkungan juga. Nah itu. Nah jadi ini bagi-bagi guru yang untuk di non ini mungkin yang berdampingan juga dengan BK juga, guru-guru lain juga harus siap. Harus siap bagaimana literasi kita, meningkatkan literasi. Nah literasi di sini dalam arti kata bukan hanya membaca saja sebenarnya, tapi kita tekankan juga literasi yang lain-lain, terutama literasi digital juga. Barusan kita juga sudah mengundang guru-guru bahasa Indonesia, kemudian ini ketua pengurus perpustakaan juga, ada kepala perpustakaan juga dalam rangka literasi digital juga. Nah itu harus kita tekankan bahwa untuk literasi bukan hanya literasi seperti biasa, tapi literasi digital juga harus ditekankan. Nah berhubungan dengan AKM, begitu juga dengan numerasi. Nah ini awalnya itu sebenarnya ada kebijakan dari Pak Menteri bahwa untuk tahun 2021 uji duanya survei karakter. Nah itu. Nah berhubungan dengan AKM ini maka harus familiar di kita. AKM ini di breakdown oleh ini apa kementerian dari programnya PISA sebenarnya. Program PISA, program for International Student Assessment. Nah, program PISA ini memiliki tiga ini apa karakter untuk diadakan asesmen. Asesmennya ini apa untuk matematika, kemudian untuk sains, kemudian lagi yang ketiganya literasi. Nah, tetapi dalam AKM ini kita cuma mengambil ini apa asesmennya, asesmen literasi dan literasi. Nah, jadi untuk siswa juga harus familiar. Nanti tidak ada soal lagi seperti ujian nasional. Nah, banyak ini soal-soal nantinya bentuknya sedikit narasi. Narasi perlu persepsi, perlu pemikiran. Nah, di sinilah kemampuan kepandaian siswa, ini guru-guru nanti membuat suatu pelajaran menjadi suatu bentuk ini bentuk pemikiran, bentuk analisis, kemudian bentuk-bentuk literasi. Nah, itu yang ke depan yang diharapkan siswa mampu dalam arti kata mampu menelaah ini apa asesmen yang akan dilakukan sehingga dia bisa mengerjakan asesmen yang diberikan nantinya kalau tidak ada halangan bulan Maret sudah dilakukan tahun 2021. Nah itu begitu juga untuk Provinsi Bangka Belitung kami sudah mencoba beberapa hari yang lalu sudah mengumpulkan wakasek kurikulum untuk membuat pedoman pedoman PISA dan AKM. Nah ini untuk ditindaklanjuti pada kegiatan guru inti. Kalau nggak salah guru intinya nanti sebentar lagi akan dilaksanakan tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah itu kita mengharapkan ini kegiatan-kegiatan workshop seperti Bintek seperti ini nanti akan terus bergulir sehingga para guru mampu mengadaptasikan survei karakter itu diimplementasikan kepada siswa-siswa sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya asesmen. Nah itu yang harus kita siapkan. Nah kemudian tertarik dengan guru BK. Nah itu mengapa guru BK harus sebenarnya
diutamakan juga dalam prioritas untuk meningkatkan prestasi siswa. Karena sebenarnya guru BK itu bukan identik dengan guru siswa-siswa yang bermasalah sebenarnya ditangani, tetapi siswa-siswa yang punya potensial, yang punya kemampuan itu harus ditangani juga. Nah, ini guru-guru BK sudah paham betul tentang itu. Dan guru-guru BK saya teringat kemarin waktu saya S3, saya dalam mata kuliah politik pendidikan, saya mereview satu bukunya luar biasa, buku bagus, harus dibaca oleh guru-guru BK. Bukunya itu buku Ya, Martin apa tuh Pak Luther King. bukunya? Buku Martin Luther King. Nah, Pak Arif, saya nggak tahu, harusnya Pak Arif sudah membaca nih buku Martin Luther King ini. Bukunya dipublish tahun 2016 oleh publish Springer. Ini luar biasa. Judulnya Now is the Time, His Dream to Influence Education Today. Nah, itu mimpi-mimpinya Martin Luther King itu ada di buku itu. Buku memang diarahkan kepada ini pembebasan kulit anak-anak kulit hitam untuk berpartisipasi bersekolah di Amerika. Tetapi intinya kekuatan moral ditanamkan di sana. Mengapa Martin Luther King mengatakan bahwa intelijen plus karakter that is goal of true education. Dia mengatakan bahwa memang pendidikan kecerdasan itu kalau dipluskan dengan karakter itu merupakan suatu tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Tujuan akhir yang sebenarnya itu kecerdasan itu plusnya karakter. Nah itu di dalam agama saya agama Islam, mungkin agama lain juga sama, bahwa ini akhlak itu harus ditanamkan memang sedini mungkin. Nah, apa artinya kecerdasannya tinggi tetapi tidak punya akhlak, tidak punya karakter yang baik, yang bagus untuk dibangun. Nah, ini guru-guru BK memang harus mengaktualisasikan siswa-siswanya untuk membangun karakter yang baik. Karakter apa yang akan dibangun? Nah, itu yang luar biasa. Seorang Martin Luther King yang tadinya membebaskan apartheid sama dengan Nelson Mandela ya, sama sih sebenarnya. Orang-orang hebat seperti itu bicara tentang moral, bicara tentang karakter. Nah, jadi guru-guru BK itu harus baca itu buku-buku seperti itu sebenarnya. Banyak buku-buku yang punya perjuangan karakter yang hebat itu. Nah, itu. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ke depan itu karakter itu memang harus dilakukan dan harus diaktualisasikan kepada siswa. Misalnya kita ambil contoh, bukan hanya milik agama ya, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah Protestan, mungkin Hindu Buddha dan sebagainya, apakah Konghucu, bukan hanya milik untuk PKN juga karakter itu, tapi aktualisasi bisa dilakukan oleh guru-guru BK sebenarnya. Nah, dalam penilaian akhirnya misalnya nilai agamanya 9, PKN-nya 9 juga, atau 8 tiba-tiba dia pulang ke rumah, bukan mau ke rumah, di jalan ketemu dengan pohon mangga orang, kemudian siswa kita ngambil mangga orang, nah itu tidak punya karakter. Nah, itu tidak berhasil pendidikan kita, bukan hanya kecerdasan. Maka kata Martin Luther King bahwa kecerdasan plus karakter itulah sebenarnya pendidikan yang sebenarnya. Nah, itu dalam agama juga seperti itu. Akhlak itu luar biasa kita tuntut. Nah, jadi pada pagi hari ini saya tidak lama-lama, ini luar biasa. Ini penanaman nilai-nilai nanti karakter itu harus benar-benar dapat itu. Nah, ini harus benar-benar dapat, artinya penilaian nanti bukan hanya menekankan AKM, bagaimana literasi, bagaimana numerasinya, anak-anak mungkin digiatkan untuk membaca, untuk memahami bacaan, persepsi dan sebagainya sehingga bisa memecahkan suatu masalah. Kemudian
memahami numerasi juga, numerasinya juga dengan angka-angka, dengan pendidikan-pendidikan yang bersifat ini lebih ke MIPA, tetapi lebih ke karakter juga luar biasa. Nah, karakter ini akan kita tetap kedepankan, sehingga survei karakter itu menjadi mendarah daging siswa, bahwa bukan hanya ini nilai-nilai ini knowledge saja yang dikejar, tapi sikap, attitude-nya tetap harus kita pertimbangkan untuk memang kepribadian. Nah, itu. Nah, jadi ini luar biasa. Atau jarang-jarang ini kegiatan-kegiatan cuma menyentuh AKM saja. Biasanya AKM saja sampai sebatas AKM. Ya. Tapi jarang sampai ke SK-nya, itu jarang, ke survei karakter itu. Ya, jarang gitu. Nah, ke depan kan harus sebenarnya survei karakter itu juga bisa ini untuk meningkatkan ini kepribadian. Nah, sebenarnya dalam kurikulum 2013 juga, kalau siswa tidak punya akhlak yang bagus, ini bisa mungkin jelek akhlaknya, tidak bisa naik kelas juga ini, Pak Arif. Ini sebenarnya. Cuma kadang-kadang konsistensi kita di sekolah, ini apakah menerapkan konsistennya seperti itu saya nggak tahu itu. Kalau memang konsisten seperti itu, meskipun anak pintar, kalau akhlaknya tidak bagus, karakternya tidak bagus, harus sebenarnya bisa tidak dinaikkan kelas itu sebenarnya. Nah, itu harus diperhatikan itu. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa. Saya ini sebentar lagi saya ada tugas lain juga, saya mau pergi. Ya, saya mungkin itu arahan saya, mungkin ini kami Dinas Pendidikan tetap mendukung Pak Arif, ini kegiatan-kegiatan seperti ini, bukan hanya AKM yang numerasi, tapi survei karakter kita tetap akan dijalankan, karena sejalan. Begitu juga dengan survei lingkungan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan guru-guru BK tetap eksis untuk membantu sekolah mengembangkan pendidikan, sehingga sekolah-sekolah punya karakter yang luar biasa nanti ke depan, sehingga ini akhlaknya anak-anak itu bisa kita tingkatkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena beberapa penelitian ini, kalau baca di jurnal ini nasional atau internasional, bahwa ini untuk sekarang penerimaan ini pekerjaan tidak cukup hanya mengandalkan intelektual saja, kecerdasan tidak, tapi akhlak, ini karakter itu bisa menentukan keberhasilan individu. Itu presentasinya, kalau Daniel Goleman itu mengatakan bisa sampai 80% itu keberhasilan dari keberhasilan karakter yang dipegang oleh siswa masing-masing untuk karir hidupnya itu. Ini banyak anak-anak pintar, anak-anak, nggak usah anak-anak ya, banyak di kita juga guru-guru pintar tapi tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bersosialisasi, sehingga dia akan bekerja sendiri, sehingga di sekolah kelihatannya keberhasilannya itu kurang. Tapi guru-guru yang punya karakter yang bagus, punya sosialisasi yang tinggi, bisa banyak bekerja sama dan bisa bisa membangkitkan dan membangun sekolah yang lebih maju. Nah, itu. Jadi harus pendidikan atau memang harus digabung lah. Saya sangat setuju kalau Martin Luther King mengatakan bahwa kecerdasan itu harus digabung dengan karakter. Dengan itu bahwa pendidikan itu akan jadi sempurna. Dengan akhlak yang baik, pendidikan akan terjamin untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih bagus lagi oleh siswa-siswa kita. Itu mungkin Pak Arif, mungkin dari kami Dinas Pendidikan Provinsi luar biasa, sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau ada kegiatan-kegiatan tetap harus diingatkan Dinas Pendidikan Provinsi untuk selalu melihat perkembangan untuk khusus guru-guru BK ini. Nah, itu mungkin ya, selamat melaksanakan aktivitas pagi ini, selamat melaksanakan kegiatan AKM dengan survei karakter. Mudah-mudahan diberi kekuatan, keimanan, kesehatan oleh Allah SWT, lancar berjalannya. Amin. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus berkarya dan berinovasi dan berkreativitas, khususnya bagi guru-guru, khususnya guru BK, kemudian siswa-siswa juga tetap
ini apa menjunjung tinggi karakter bangsa. Baik, terima kasih untuk pengendapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Terima kasih, Erfawi, Pak. dari penyajikan. Terima kasih Bapak. Iya. Iya, terima kasih Pak Erfawi SPD MPD. Saya izin, mau dipoto nggak ini? Kalau bisa dipoto ya. Atas arahan dan sambutannya Pak. Pak Arif, kita foto Pak ya. Ya, satu saya mau keluar. Kalau yang masih ditutup buka-buka aja semuanya, biar nanti Pak Arif bisa lapor ke ini apa ke kami. Siapa sih yang guru ya, Bapak Ibu boleh? Ya. Iya Pak, iya Pak. Iya, Bapak Ibu boleh kameranya di-on-kan? Kita foto bersama terlebih dahulu. Siapa saja sih? Ya. Iya Pak, nanti disampaikan Pak laporannya Pak. Iya, iya. Iya, siap Pak. Baik, Bapak Ibu boleh kameranya di-on-kan dulu, Ibu Bapak, Bapak Ibu. Kita foto bersama. Pak Fauzan. Siapa? Pak Tama. Oh, Pak Tama, oke. Pak Tama siapa? Ya. Boleh kameranya di-on-kan? Oke. Kita foto bersama. Oke, boleh dihitung Pak. Iya Pak, nanti disampaikan Pak laporannya Pak. Iya, siap Pak. Baik, Bapak Ibu boleh kameranya di-on-kan dulu. Iya. Ibu Bapak. Kameranya di-on-kan. Sama. Pak Fauzan. Siap, Pak Tama. Siap, Pak. Pak Tama. Oh, Pak Tama, oke. Pak Tama siapa? Boleh kameranya di-on-kan? Iya. Kita ambil foto dulu Pak Erfawi ya. Iya, iya. Kita ambil foto dulu Pak. Baik. 2, 3. Oke. Slide 1. Siap, Pak Tama. Oke, slide 1 jalan, slide 2 ya. Slide 2, oke. Ini masih ada 1. Kita ambil foto dulu Pak Erfawi ya. Iya. Ambil foto dulu Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Lanjutkan, Pak. Baik, kami ini mau live dulu ya. Iya. Boleh Pak. Terima kasih semuanya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Banyak. Iya Pak, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, kameranya boleh tetap di-on-kan karena sebentar lagi kita akan memulai diskusi kita. Namun sebelum kegiatan diskusi kita dimulai pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita yang akan membantu kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Kegiatan kita akan dipandu oleh Ibu Indria Fitri SPD. Halo Ibu. Bu Indri. Halo Bu Indri. Ya, biasa. Oke. Ibu Indri Fitria SPD ini merupakan guru BK di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Benar begitu, Bu? Iya, oke. Ibu Bapak langsung saja kembali untuk Bapak Ibu, audionya mohon di-off-kan dan kameranya di-on-kan selama kegiatan diskusi berlangsung. Dan nanti absen akan dikirimkan via Zoom, via chat di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin begitu. Silakan Bu India, boleh dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas kan? Terdengar Bu, terdengar. Karena Belitung sudah mulai mendung, sudah mulai hujan soalnya. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Rifai, Expo 1 Pro SPD selaku manajer operasional EduBrand. Semoga hari ini bisa memberikan kami pencerahan dalam memahami apa itu AKM, apa itu survei karakter. Dan juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk guru-guru dari, kalau saya lihat di sini, bukan hanya dari Bangka Belitung ternyata. Ada juga yang dari Jakarta, ada yang dari Bengkulu, bahkan ada yang dari Pulau Jawa. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang AKM dan lebih memahami tentang AKM dan juga apa itu survei karakter. Nah, dengan kita memahami AKM dan survei karakter, kita sebagai guru, sebagai orang tua,
dan juga nanti siswa bisa mempersiapkan dengan baik untuk tahun 2021 nanti pelaksanaannya. Dan apa itu AKM, apa itu survei karakter, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Ali Faris sebagai manajer operasional EduBrand. Dan kami berharap nanti juga ada diskusi interaktif antara para peserta dengan juga pemateri. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, nanti ketika sesi tanya jawab sudah dibuka, boleh nanti raise hand atau juga nanti lewat chat. Dan untuk langsungnya, saya akan mempersilahkan Bapak Ali Faris untuk memulai materi hari ini, dan semoga nanti bisa berlangsung dengan lebih kondusif. Mudah-mudahan cuaca dan juga yang lainnya mendukung untuk pelaksanaan belajar kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Ali Faris. Silakan kepada Bapak untuk memberikan penjelasannya tentang AKM dan survei karakter. Oke, terima kasih Bu. Mohon izin, mungkin saya bisa di co-hostkan dulu untuk bisa share screen. Bu Esa, mungkin saya bisa dibantu untuk menjadi co-host. Mohon izin, suara saya masuk? Iya, masuk. Ya. Terima kasih sudah dijadikan host. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Erfawi selaku Sekretaris Dinas Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, mohon maaf. Kemudian Bapak Arif selaku Ketua MGBK Provinsi Bangka Belitung. Kemudian Bapak Ibu guru BK maupun guru mata pelajaran yang lain yang saya hormati pula, Bapak Ibu wali kelas, wali murid yang saya hormati, dan yang kami banggakan ada murid juga ya Ibu ini di sini. Iya betul Pak. Ya, saya banggakan putra putri didik kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, pada pagi hari ini, semoga pada pagi hari ini kami dari EduBrand bisa sharing diskusi terkait asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal survei karakter. Masih bisa terdengar jelas? Atau putus-putus ya Bapak Ibu? Putus-putus Pak. Putus-putus ya? Bagus. Di saya bagus, Mas. Bagus, ini masih bagus. Bagus, Mas. Lancar, Mas. Lanjut, Pak. Lancar. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Share screen saya, apakah masuk, Bapak Ibu? Masuk, Pak. Silakan. Masuk. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Livaris. Bapak Ibu, saya dari EduBrand, kami di bawah naungan PT Edu Inovasi Indonesia, yang kantor kami ada di Yogyakarta dan kantor operasional kami ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya bisa diskusi sharing terkait asesmen nasional yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2021. Kita ketahui latar belakang Pak Menteri ataupun pemangku kebijakan sudah menentukan asesmen nasional ini akan dilaksanakan di tahun 2021. Latar belakang apa yang memunculkan asesmen ini bisa dilaksanakan? Yang pertama itu sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas tadi, Pak Erfawi, bahwa hasil dari PISA membuktikan bahwa kurangnya memadai hasil belajar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ini sendiri. Jadi hasil statistik dari skor PISA di tahun 2018, tadi Pak Erfawi sudah mengawali bahwa PISA itu program internasional student assessment. Di situ ada 3 materi yang di-assessment. Jadi ada literasi membaca, matematis, dan sains. Jadi ketiga mapel inilah yang menjadi dasar kenapa di tahun 2021 dilakukan
melakukan yang namanya asesmen nasional. Jadi kalau kita lihat data statistik di sini untuk literasi membaca, posisi Indonesia itu masih di Asia Tenggara. Kalau kita lihat untuk literasi membaca, itu ada 70% siswa berada di bawah kompetensi minimal. Jadi ada 70% siswa di Indonesia posisinya di bawah kompetensi minimal. Kemudian kalau kita lihat di matematis atau kalau kita kenal dengan numerasi, itu ada 70% siswa berada di bawah kompetensi minimal. Kalau untuk sainsnya sendiri itu ada di 60% siswa berada di bawah kompetensi minimal. Jadi kalau kita lihat dari ketiga mapel ini atau ketiga materi ini, ada literasi, numerasi, kemudian ada sains, itu peringkat Indonesia ada di posisi 70-an. Kalau di literasi di 72, kemudian sainsnya di 72, maaf, di matematikanya 72, numerasi, kemudian sainsnya ada di peringkat 70. Jadi Indonesia konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat PISA terendah. Jadi peringkatnya belum bisa naik di posisi 70-an. Kemudian skor PISA yang stagnan dari 10 sampai 15 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat di Fawi sudah menyampaikan terkait dengan karakter, itu di sini ada data statistik terkait perundungan. Perundungan ini berarti berhubungan dengan bully, Bapak Ibu. Jadi ini sangat ada kaitannya erat dengan Bapak Ibu guru BK. Di sini statistik menyampaikan di tahun 2018 40 siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan. Jadi mengalami bully beberapa kali dalam sebulan. Jadi ada 41 siswa. Jadi persentase ini lebih tinggi dari persentase yang terjadi di dunia. Jadi statistik ini menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi di Indonesia ini masih sangat tinggi. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan, itu siswa sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah daripada literasinya. Kemudian untuk siswanya sering merasa sedih, kemudian ketakutan, kurang puas dalam kehidupannya, mereka juga memiliki kecenderungan membolos dalam sekolah. Jadi kalau perundungan ini, benar kata Pak Erfawi, ada kaitannya erat dengan prestasi siswa-siswi kita semuanya. Kemudian dari selain perundungan ada pula yaitu pola pikir untuk berkembang. Jadi kalau dari data statistik ini, data sudah sains, kemudian diteliti, tahun 2018 itu hanya 29% siswa Indonesia yang setuju bahwa kepandaian adalah suatu yang bisa berubah banyak. Jadi di bawah rata-rata internasional yang ada di 60%. Jadi kalau perundungannya itu tinggi, sedangkan pola berkembangnya di bawah dari rata-rata internasional. Kemudian latar belakang yang kedua, Bapak Ibu, selain dari tadi, ini yang kedua ada kemampuan guru-guru di Indonesia yang masih belum sesuai standar yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi ada kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar Bapak Ibu guru di Indonesia. Jadi kalau dari hasil skor kompetensi guru atau dari UKG yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2019, rata-rata kompetensi guru masih berada di 57 dari 100%. Jadi range 0 sampai 100 itu rata-rata kompetensi gurunya masih berada di 57%. Kalau kita lihat dari guru SD itu ada 54,8%, kemudian untuk guru SMP-nya ada 58,6%, guru SMA ini lebih baik di 62,3%. Jadi kalau kita lihat memang harapannya masih di bawah standar. Kemudian dari hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata kata-kata yang diucapkan dalam
pelajaran yang diucapkan Bapak Ibu guru dalam durasi 50 menit itu hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru lebih dari 23 kata. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu ada 3.243 yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru selama 50 menit. Masih jauh di bawah negara-negara maju seperti Belanda, Swiss, Amerika, Hong Kong yang sudah ada di angka 5.000-an. Nah, latar belakang inilah yang membuat pemerintah memutuskan adanya nanti asesmen nasional. Selain kedua latar belakang itu juga terdapat ketimpangan kualitas yang terlihat antara Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa. Nah, ini terjadi tren dan permasalahan distribusi kualitas yang merata. Jadi kalau dari hasil skor aksi, jadi tahun 2019 pemerintah melaksanakan yang namanya asesmen kompetensi siswa Indonesia atau aksi, itu menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa. Kalau kita lihat di sini di Jawanya itu ada di DKI Jakarta dan di Yogyakarta. Kalau kita bandingkan dengan misal di Sulawesi, di sini untuk bahasa Indonesianya itu ada selisih lebih dari 10%. Di sini 11%, kemudian untuk matematisnya ada selisih 12% dan desainnya ada selisih 9%. Jadi ada ketimpangan yang tidak yang merata di Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa. Dari ketiga latar belakang ini kita ketahui Pak Menteri itu di awal beliau menjabat, tepatnya di bulan Desember, beliau mengeluarkan pokok-pokok Merdeka Belajar. Yang kita ketahui ada 4 poin. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada poin kedua, yaitu terkait ujian nasional. Kita ketahui di tahun 2020 Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Nadiem, bahwa ujian nasional resmi dihentikan atau dibekukan. Kemudian di tahun 2021 diberlakukanlah yang namanya asesmen nasional. Jadi resmi di tahun 2021 akan dilaksanakan yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional di sini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun Kemenak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi perlu kita garis bawahi di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi sangat berbeda dengan ujian nasional yang kita ketahui itu murni tujuannya sudah bergeser untuk capaian peserta didik kita masing-masing per individu. Nah, untuk asesmen nasional ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memotret dari input, proses, dan output pembelajaran di seluruh pendidikan. Jadi dipotret mulai dari input, kemudian proses sampai dengan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Muncul pertanyaan, mengapa perlu ada asesmen nasional? Kenapa tidak berlaku untuk ujian nasional seterusnya? Kenapa harus diganti dengan asesmen nasional? Karena pemerintah menyusun asesmen nasional ini tujuannya dapat menghasilkan informasi yang valid yang bisa memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Jadi dari tahun ke tahun mutu pendidikan di Indonesia itu dipotret dari mulai inputnya, prosesnya sampai dengan outputnya. Yang kedua, bisa memantau, ini sangat berhubungan erat dengan Bapak Ibu guru BK, yaitu memantau untuk kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya ada kesenjangan antara kelompok sosial, jadi antara kelompok siswa yang kalangan ekonomi di atas dengan ekonomi di bawah, kemudian bisa memantau sistem pendidikan kesenjangan di suatu wilayah antara sekolah negeri dengan sekolah swasta yang kita ketahui kebijakan Pak Menteri terkait PPDB itu sudah ada yang namanya sistem zonasi. Jadi sekarang tidak lagi ada sekolah favorit atau sekolah unggulan, jadi semua kesenjangan itu sudah diharapkan bisa
diminimalisir. Kemudian ada kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Erfawi bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Jadi tidak hanya kompetensi murid saja, tetapi karakter yang harus kita kembangkan dari siswa-siswi kita. Jadi peran Bapak Ibu guru BK di sini sangat membantu untuk perkembangan berpikir dari siswa-siswi didik kita semuanya. Ada 3 komponen terpenting dalam pendidikan, yaitu ada kurikulum, pembelajaran, dan kemudian ada asesmen. Kita ketahui kalau kurikulum ini sudah disusun oleh pemerintah, harapannya bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan di akhir akan dilakukan asesmen. Dari asesmen ini diukur nanti akan untuk perbaikan kurikulum untuk selanjutnya. Jadi akan ada perbaikan untuk proses pelajaran sendiri. Jadi ada 3 komponen penting, yaitu ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Untuk kesempatan kali ini kita akan tekankan untuk asesmen nasional. Asesmen nasional di sini, Bapak Ibu, jadi asesmen nasional dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru BK, Bapak Ibu guru MAPEL tidak perlu ragu kembali bahwa asesmen nasional ini akan dilaksanakan di tahun 2021 untuk seluruh satuan pendidikan. Jadi sudah pasti tidak sampel sekolah yang dipilih, tapi untuk seluruh satuan pendidikan. Kemudian respondennya. Jadi di sini ada respondennya. Respondennya di sini ada peserta didik, ada Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan. Jadi seluruh warga di satuan pendidikan, baik siswa, guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah ini terlibat dalam asesmen nasional ini. Kalau kita lihat di sini untuk responden siswanya sangat berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu di kelas ujung, jadi kalau di SMA itu di kelas 12, jadi kalau di asesmen nasional ini tidak lagi kelas ujung. Jadi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kenapa diadakan di kelas-kelas tersebut? Harapannya seperti tadi 3 pokok pembelajaran. Jadi setelah dilakukan asesmen, harapannya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran untuk peningkatan prestasi peserta didik kita semuanya. Kemudian yang kedua, respondennya yaitu seluruh Bapak Ibu guru maupun seluruh Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Berbeda dengan siswa, di sini kalau siswa itu pelaksanaannya serentak, sama halnya dengan ujian nasional, sudah ditentukan bulannya, kapan serentak seluruh satuan pendidikan. Kalau untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah itu dilakukan, diberi waktu 2 minggu, mengerjakan kuesioner dilakukan secara online atau daring, mandiri tanpa pengawas. Jadi untuk mengurangi beban administrasi dari Bapak Ibu sendiri, itu diberikan waktu kelonggaran selama 2 minggu. Dilakukan secara mandiri tanpa pengawas. Jadi berbeda halnya dengan siswa-siswi kita semuanya. Berikutnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa asesmen nasional ini tujuannya tidak untuk melakukan pemeringkatan. Jadi nanti kita tidak akan temukan peringkat 1 asesmen nasional se-Indonesia, bahkan peringkat 1 siswa se-Indonesia. Jadi berbeda halnya dengan ujian nasional yang kita ketahui ada peringkat 1 terbaik se-Indonesia, peringkat 1 sekolah terbaik, itu nanti tidak akan kita temukan lagi. Karena tujuan dari asesmen nasional ini seperti pengertian di awal tadi, kita ketahui dari asesmen nasional itu untuk menghasilkan informasi. Jadi informasi yang valid dari proses input, dari proses pembelajaran sampai dengan outputnya. Dari informasi yang valid itu harapannya bisa menghasilkan kualitas pembelajaran
yang lebih baik untuk peningkatan hasil belajar murid. Jadi sekali lagi, tidak untuk mengukur per individu siswa, tapi untuk mengukur di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada hal yang menarik terkait instrumen dari asesmen nasional itu sendiri. Jadi instrumen asesmen nasional, pemerintah sudah menetapkan ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama asesmen kompetensi minimal atau yang kita kenal dengan AKM, yaitu materinya literasi dan numerasi. Kemudian tambahannya ada survei karakter. Berikutnya ada yang namanya survei lingkungan belajar. Di sini asesmen kompetensi minimal atau AKM, literasi numerasi, tujuannya itu untuk menghasilkan hasil belajar kognitif, jadi untuk mengukur hasil belajar kognitif. Berbeda halnya dengan survei karakter, itu untuk mengukur hasil belajar sosial emosional. Jadi kalau literasi numerasi atau AKM ini, itu untuk hasil belajar kognitif, survei karakter itu untuk sosial emosional. 2 ini nanti yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi kita semuanya. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu survei lingkungan belajar. Di survei lingkungan belajar inilah nantinya yang akan dikerjakan oleh siswa, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Jadi komponen yang ketiga ini, instrumen yang ketiga ini, survei lingkungan belajar, inilah yang nanti dikerjakan oleh siswa, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu kepala sekolah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui karakteristik input proses dari pembelajaran itu sendiri. 3 instrumen ini nanti yang akan sama-sama kita bahas untuk slide selanjutnya. Asesmen nasional kita ketahui akan dilaksanakan di seluruh daerah, harus melaksanakan asesmen nasional di seluruh satuan pendidikan. Jadi tidak lagi sampel, tidak sekolah yang ditunjuk atau sekolah piloting, tapi untuk seluruh satuan pendidikan di seluruh daerah. Jadi semuanya harus melaksanakan asesmen nasional ini. Kemudian dari asesmen nasional ini perlu melakukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, Kanwil, Kemenak, masyarakat, dalam hal resource sharing infrastruktur asesmen nasional. Jadi sebagai informasi, pemerintah menerapkan asesmen nasional ini berbasis komputer, Bapak Ibu. Jadi berbasis komputer, full online, dan wajib dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan. Jadi apabila untuk mohon maaf, sekolah yang sarana prasarananya memang belum, itu nanti akan ada yang pertama bantuan dari pemerintah, itu sudah disetujui, sudah masuk di Kementerian Keuangan, dan nanti akan diberikan bantuan laptop yang akan disampaikan di tahun 2021. Kemudian untuk menanggapi asesmen nasional ini, sekolah juga bisa melibatkan orang tua untuk sarana prasarana. Semisal orang tua memiliki sarana laptop, itu bisa digunakan untuk kegiatan asesmen nasional ini maupun kegiatan proses belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian daerah perlu mapping kesiapan pelaksanaan asesmen nasional ini, perlu mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Jadi kalau pemerintah itu sudah menyampaikan berbasis komputer dengan spesifikasinya, ini kami sampaikan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu berbasis komputer dengan spesifikasi yang pertama, komputernya wajib Windows 7 minimal, kemudian RAM-nya itu di 2 GB, kemudian resolusinya di 1320 x 760, kemudian yang paling penting karena asesmen nasional ini full online, maka di kecepatan internet Bapak Ibu. Jadi sekolah, Bapak Ibu bisa menyiapkan lebih dini terkait kecepatan internet. Jadi kecepatan internet yang disampaikan pemerintah itu di 12,5 atau 12,5 Mbps untuk 15 peserta. Jadi kecepatan itu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kalau nanti siswa yang ditunjuk sekian, berarti dikalikan dari kecepatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar inilah yang nantinya akan dikerjakan oleh putra-putri didik kita atau siswa sebagai peserta AKM. Jadi setiap siswa atau peserta asesmen nasional nanti akan mengerjakan 4 materi ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada literasi membaca, kemudian ada numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa sih literasi membaca dan numerasi ini? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ervawi bahwa literasi atau literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya ini, tadi Pak Ervawi itu menyampaikan lebih terkait ke bahasa. Benar Bapak, jadi untuk literasi ini itu memang banyak materinya berhubungan dengan kebahasaan. Jadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa daerah lainnya. Kemudian untuk numerasi, di sini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis. Jadi kalau numerasi ini banyak kaitannya dengan matematis, logik matematis, bisa berkaitan dengan MIPA berarti fisika, kimia, biologi, itu masuk dalam numerasi. Jadi kalau kita lihat sederhananya ada 2 mapel, tetapi kalau kita lihat dari draftnya itu semua mapel bisa dihubungkan di literasi maupun di numerasi. Kemudian tambahannya Bapak Ibu, tambahannya itu yang kedua ada survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Kalau pemerintah menyebutkannya, ini sangat ada hubungannya erat dengan Bapak Ibu guru BK, bahwa profil pelajar Pancasila, di sini pemerintah menyebutnya untuk karakter ini sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi ini sangat hubungannya erat dengan Bapak Ibu guru BK tadi dari latar belakang bahwa karakter ini sangat berpengaruh untuk perkembangan kecerdasan dari siswa-siswi didik kita. Jadi kalau kita ketahui di kurikulum 2013 pemerintah sudah menerapkan pembelajaran karakter. Tetapi mulai di tahun 2021 mulai di asesmen, mulai dinilai atau mulai ingin diketahui ketercapaian karakter itu yang sudah diterapkan di kurikulum 2013. Jadi ada 6 karakter yang ingin dinilai. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berbhinneka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi 6 karakter inilah yang akan diasesmen. Jadi Bapak Ibu guru BK bisa menyiapkan terkait 6 karakter ini yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran di kesehariannya. Kemudian untuk siswa-siswi kita juga bisa dipupuk karakter-karakter 6 karakter ini untuk persiapan di asesmen nasional. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu ada di survei lingkungan belajar. Tadi sudah saya sampaikan di survei lingkungan belajar ini nantinya yang akan dikerjakan oleh siswa, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu kepala sekolah. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran itu sendiri. Jadi survei di sini bukan lagi pertanyaan benar salah, tapi untuk mengumpulkan informasi valid terkait lingkungan di sekolah kita masing-masing. Ada 5 iklim yang nantinya akan
survei oleh pemerintah. Yang pertama terkait iklim keamanan sekolah. Jadi di iklim keamanan sekolah di sini ada 3 sub materi. Yang pertama keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kemudian kebijakan dan program sekolah. Jadi nanti mungkin saja ditanyakan keamanan di lingkungan sekolah, keyakinan siswa, kepedean siswa di dalam sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada iklim kebinekaan sekolah. Jadi yang kedua ada survei terkait iklim kebinekaan sekolah. Ini juga sangat erat hubungannya dengan Bapak Ibu guru BK terkait praktek multikultural di kelas. Kemudian ada sikap dan keyakinan guru kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Mungkin bisa ditanyakan terkait perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, banyak hal perbedaan yang bisa ditanggapi untuk kebinekaan di sekolah ini sendiri. Jadi di sini sangat erat hubungannya dengan peran dari Bapak Ibu guru BK. Kemudian yang ketiga ada indeks sosial ekonomi. Jadi dari indeks sosial ekonomi di sini nanti akan disurvei terkait pendidikan orang tua, berapa persen orang tua yang lulusan S1, S2, atau mungkin di bawahnya. Kemudian ada profesi orang tua, nanti akan disurvei dari profesi ini mungkin dari Bapak Ibu guru, PNS, atau yang lainnya. Kemudian fasilitas belajar, bisa saja ditanyakan, sudah ada laptop atau koneksi internet di rumah, atau lain sebagainya. Kemudian survei yang keempat yaitu terkait kualitas pembelajaran. Di sini ada manajemen kelas, dukungan efektif, kemudian aktivitas kognitif. Mungkin saja bisa ditanyakan dari survei siswa, bisa ditanyakan apakah Bapak Ibu saat mengajar sudah menyampaikan seluruh materi pelajarannya. Itu nanti akan bisa saja ditanyakan untuk pertanyaan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ada survei terkait pengembangan guru. Di sini ada sub materinya yaitu terkait refleksi dan perbaikan pembelajaran, kemudian dukungan untuk refleksi guru itu sendiri. Jadi dari 5 survei lingkungan belajar ini yang nantinya akan mengetahui keadaan real yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti akan dikumpulkan survei dari hasil survei ini yang menggambarkan keadaan lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada hal yang menarik Bapak Ibu yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa AKM ini nanti ada 3. Jadi ada 3 jenis AKM yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintah. Yang pertama ada AKM kelas, yang kedua ada AKM nasional, yang ketiga ada yang namanya AKM sertifikat. Kelas dan AKM nasional. Jadi untuk AKM sertifikasi ini belum diputuskan karena yang sudah siap dijalankan yaitu di AKM kelas dan AKM nasional. Apa sih AKM kelas dan apa itu AKM nasional? Jadi untuk AKM kelas Bapak Ibu itu fungsinya untuk memahami hasil belajar individu siswa. Jadi tujuannya untuk proses pembelajaran untuk memahami hasil belajar per individu siswa, di mana pesertanya dari seluruh siswa kelas 2 SD sampai kelas 12 SMA. Jadi seluruh siswa nanti akan mendapatkan yang namanya AKM kelas. Tujuannya untuk proses pembelajaran, untuk mengenalkan soal-soal AKM, bentuk soal AKM, dan kemudian hasilnya untuk memahami hasil belajar individu per siswa. Administrasinya tidak standar pusat. Jadi yang dimaksud tidak standar pusat di sini, pelaksanaannya kapan saja itu diperbolehkan. Jadi tidak ditentukan oleh Pusmenjar. Pusmenjar itu Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kalau sebelumnya namanya Puspendik, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang namanya Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Jadi kalau AKM kelas ini
tidak standar pusat, jadi kapan saja satuan pendidikan mau melaksanakan itu diperbolehkan. Berbeda halnya dengan AKM nasional. Nah, ini AKM nasional inilah pengganti dari ujian nasional. Jadi AKM nasional ini itu fungsinya untuk mengevaluasi kualitas satuan pendidikan. Jadi baik atau tidaknya sekolah Bapak Ibu masing-masing itu ditentukan dari hasil AKM nasional ini. Jadi sekolah Bapak Ibu dinyatakan baik apabila hasil dari AKM nasional ini juga baik. Kemudian di sini pesertanya atau respondennya tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu untuk siswa kelas 5 SD, kemudian untuk siswa kelas 8 SMP, dan siswa kelas 11 SMA, di mana administrasinya terstandar pusat. Yang dimaksud standar pusat di sini dari soal, kemudian waktu pelaksanaan, itu semuanya sudah ditentukan dan disiapkan oleh Puspenjar. Jadi kapan pelaksanaannya, kalau tadi Pak Erfawi menyampaikan itu insya Allah dilaksanakan di bulan Maret, ya nanti slide selanjutnya akan saya sampaikan kapan pelaksanaan tepatnya untuk di AKM nasional ini. Ada hal yang menarik Bapak Ibu yang membedakan AKM nasional dengan ujian nasional, yaitu ada di pesertanya. Kalau kita ketahui, kalau peserta ujian nasional itu seluruh siswa kelas ujung atau kelas 9, kelas 12, tetapi di AKM nasional di sini itu siswanya di sini tertulis sampel. Jadi bukan seluruh siswa, tapi hanya sampel yang ditunjuk oleh Puspenjar atau oleh pemerintah dari perwakilan kelas 8 maupun kelas 11. Berapa jumlah sampelnya? Mohon maaf, Bapak Ibu, slide saya masih tertayang? Masih ya. Saya masih tayang, suara bagus. Tayang Pak, cuman suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus ya Bu ya. Iya. Saya. Oke, di saya suara bagus Mas. Lanjut Mas. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Berapa jumlah sampelnya? Maaf, ini ada sedikit. Jadi sampel, suara saya masuk Bapak Ibu? Oh, masih Pak. Masuk Pak, masuk lancar. Oke, ini ya, terkendala untuk share screen Bapak Ibu. Oke, sebentar, saya coba untuk. Barusan bisa Mas? Ya, saya coba share screen ulang Bapak Ibu. Ya, barusan. Nah, oke Mas, bisa Mas, masuk. Oke, masuk ya Bapak Ibu. Share screen-nya bisa. Oke, udah masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi terkait jumlah responden. Jadi kalau berbeda dengan ujian nasional, yaitu seluruh siswa, karena untuk mengukur ketercapaian pemahaman materi per individu siswa, berbeda halnya dengan asesmen nasional ini, jumlah respondennya, kemudian sampelnya itu hanya 30 untuk murid SD, dan 45 untuk jenjang SMP dan SMA. Jadi jumlah maksimal siswa inilah yang nantinya akan mewakili sekolah untuk dilakukan asesmen nasional atau AKM survei karakter. Kalau kita lihat hanya sampel
apakah sekolah, Bapak Ibu guru, siswa sendiri tidak perlu mempersiapkan? Justru menurut saya dengan adanya sampel atau responden yang diambil oleh pemerintah ini melalui Pusmenjar, sangat perlu, sangat penting Bapak Ibu guru, siswa-siswi menyiapkan seluruh siswanya. Jadi siapapun nanti yang terpilih itu akan siap, minimal kemampuan terhadap literasi, numerasi itu sudah merata. Jadi sudah mengenal bentuk-bentuk soal literasi, sudah mengenal bentuk-bentuk soal dari numerasi. Jadi harapannya ketika nanti sudah di asesmen, untuk asesmen nasional ini sendiri, sekolah maupun siswa sudah siap untuk menghadapinya. Berbeda halnya kalau sekolah atau Bapak Ibu guru memilih siswa-siswi terbaik. Ya, jadi kalau bisa memilih, enak kita pilih siswa-siswi yang terbaik agar hasilnya itu baik pula. Jadi kalau di asesmen nasional ini nanti siswanya diambil secara acak by sistem, jadi sudah ada kriteria untuk pemilihan dari siswa-siswi sebagai responden asesmen ini sendiri. Pertanyaannya muncul, mengapa asesmen ini hanya diikuti oleh sebagian peserta didik? Kenapa tidak untuk seluruh siswa? Jadi pasti Bapak Ibu bertanya, alangkah baiknya diadakan untuk seluruh siswa. Jadi seluruh siswa akan diketahui bagaimana literasinya, numerasinya, per individunya bagaimana. Kita ketahui Bapak Ibu, jadi asesmen nasional sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi dari asesmen nasional ini sangat berbeda dengan ujian nasional. Bahkan kita ketahui 2 tahun terakhir ini ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Kemudian dari asesmen nasional ini juga tidak untuk menentukan prestasi individu siswa. Jadi evaluasi hasil belajar setiap individu itu menjadi kewenangan Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi yang berhubungan dengan kenaikan kelas, kelulusan, kemudian tuntas tidaknya terhadap materi itu dikembalikan kewenangannya kepada Bapak Ibu masing-masing. Jadi sekali lagi yang berhubungan dengan kenaikan kelas, kelulusan itu dikembalikan ke Bapak Ibu maupun ke pihak sekolah. Pemerintah melalui asesmen nasional ini hanya melakukan evaluasi sistem. Jadi tujuannya untuk evaluasi mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi nantinya untuk kelulusan, untuk hasil per individu itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi kenapa asesmen nasional ini tidak untuk seluruh siswa. Jadi hanya sampel yang sudah memenuhi kriteria dari Pusmenjar yang mewakili untuk dilakukan asesmen untuk memotret atau mengevaluasi sistem dari satuan pendidikan itu sendiri. Ini Bapak Ibu template yang sudah disiapkan dari Pusmenjar. Jadi kalau bulan-bulan sekarang itu Pusmenjar sudah melakukan persiapan terkait aplikasinya. Jadi karena berbasis komputer dan full online, hari kemarin bahkan 2 hari kemarin itu sedang melakukan di tingkat proktor dan teknisi. Jadi mungkin sekolah Bapak Ibu juga proktor teknisnya ditunjuk untuk mewakili simulasi ini, itu pemerintah sudah melaksanakan. Kemudian nanti di bulan November itu ada yang namanya simulasi untuk siswa. Jadi di bulan November itu juga bukan untuk seluruh siswa, tapi siswa sampel yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dilakukan simulasi siswa. Kemudian timeline yang sudah disiapkan pemerintah itu dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Bulan Januari 2021, pemerintah baru melakukan sosialisasi AKM kelas. Jadi di bulan Januari, kemudian di bulan Februari dilakukan gladi bersih AKM nasional atau AKM survei karakter. Jadi nanti sebelum pelaksanaan sama halnya dengan ujian nasional itu ada yang namanya gladi bersih, yaitu dilakukan di bulan Februari. Kemudian untuk pelaksanaan AKM nasionalnya
Jadi sama dengan ujian nasional yang dilakukan serentak di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, itu pelaksanaan AKM nasionalnya ada di bulan Maret. Untuk SMK itu di minggu pertama bulan Maret, dan untuk SMA itu ada di minggu kedua bulan Maret. Kemudian untuk SMP itu di bulan Maret minggu ketiga. Dari hasil pelaksanaan di bulan Maret ini nanti dirilis hasilnya di bulan Agustus minggu pertama bersamaan dengan pelaksanaan untuk jenjang SD-nya. Jadi berbeda dengan SMP SMA, kalau SD dilaksanakan di bulan Agustus 2021 yang hasilnya nanti akan disampaikan di tahun 2020. Kemudian waktu mengerjakannya Bapak Ibu. Kalau kita ketahui ujian nasional itu mapelnya 4 mapel, jadi ada kalau untuk SMP 4 mapel, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Kalau di SMA ada 6 mapel, waktu pengerjaannya sesuai dengan jadwalnya. Berbeda dengan asesmen nasional ini, itu dilakukan 2 hari Bapak Ibu. Karena materinya ada literasi dan numerasi, maka waktu pengerjaannya 2 hari. Di mana untuk jenjang SD itu tes literasi di hari pertama, waktu pengerjaannya 70 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter, waktunya 20 menit. Begitu halnya dengan hari kedua, tes numerasinya 75 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 20 menit. Berbeda dengan SD, untuk SMP dan SMA, itu waktu pengerjaannya hari pertama literasi 90 menit, kemudian dilanjutkan survei karakter 30 menit. Untuk hari keduanya tes numerasi 90 menit, dilanjutkan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi untuk waktu pengerjaan asesmen nasional ini atau AKM itu hanya 2 hari. Ada hal yang menarik Bapak Ibu terkait asesmen kompetensi minimal ini atau AKM yang membedakan ujian nasional. Kita ketahui kalau ujian nasional itu murni untuk mengukur proses kognitif siswa, jadi pemahaman materi siswa. Kalau di asesmen kompetensi minimal ini dibedakan menjadi 3 komponen Bapak Ibu. Jadi ada konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi ada 3 komponen yang akan diukur oleh pemerintah, yaitu di literasi membaca misalnya. Jadi untuk literasi membaca, kontennya itu ada teks informasi dan teks sastra. Kemudian untuk proses kognitifnya, itu yang pertama menentukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, yang ketiga evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk numerasinya sendiri, konten yang akan diukur yaitu tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar, proses kognitifnya itu yang diukur tentang pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dari kedua materi ini, literasi dan numerasi, kontennya sama-sama akan mengukur untuk personal, untuk sosial budaya, maupun untuk saintifik. Bagaimana detailnya? Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin nanti akan bisa didetailkan lagi oleh narasumber berikutnya terkait penyusunan soal atau membedah soal literasi maupun numerasi sendiri. Jadi misal konten untuk literasi membaca. Tadi di awal sampaikan ada teks informasi dan teks sastra atau teks fiksi. Jadi kalau untuk teks informasi di sini, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi bisa di sini bisa contohnya karya ilmiah, bisa dari berita yang mengandung fakta, yang mengandung data, informasi yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk teks fiksinya sendiri yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendalam, hiburan, menikmati cerita dalam melakukan perenungan kepada pembacanya. Jadi di sini nanti stimulus yang diberikan atau bacaan yang diberikan itu banyak terkait teks-teks bacaan cerita rakyat atau cerita sastra yang lainnya.
Kemudian untuk numerasi di sini kontennya bilangan, meliputi representasi, sifat urutan dan operasi bilangan, jenis bilangan, ada bilangan caca, bilangan bulat, pecahan, desimal. Kemudian untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenalkan bangun datar hingga menggunakan volume luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau berbeda dengan ujian nasional yang kita ketahui soalnya itu langsung to the point, diketahui, ditanya langsung dijawab. Kalau di asesmen nasional ini siswa diminta untuk minimal membaca literasi dulu. Jadi minimal siswa harus memahami apa stimulus yang diberikan. Contoh sederhananya kalau untuk pengukuran dan geometri ini disajikan sebuah bangunan gedung dengan tinggi sekian, kemudian ada bayangannya sekian, nanti yang ditanyakan itu bisa saja tinggi gedung sesungguhnya dan seterusnya itu jadi disampaikan dulu stimulus-stimulus yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada data dan ketidakpastian. Di sini ada meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Jadi soal-soal terkait dengan peluang yang nantinya akan disajikan dalam soal-soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aljabar di sini meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsional. Jadi kalau kita lihat di sini banyak soal fungsi maupun persamaan, berbeda halnya seperti ujian nasional tadi yang pertanyaannya langsung menjurus ke yang ditanyakan, tetapi untuk aljabar ini soal-soal asesmen nasional itu membangun siswa untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi membangun logik matematik untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Kemudian untuk proses kognitifnya tadi ada menentukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi. Ini nanti mungkin akan disampaikan dibedah lebih lengkap oleh narasumber berikutnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk numerasi, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematis untuk penerapannya yaitu untuk mampu menerapkan konsep matematis dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian penalaran di sini bernalar dengan konsep matematis untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Kemudian berikutnya terkait konteks. Konteksnya untuk literasi maupun numerasi itu sama Bapak Ibu. Jadi ada untuk personal, soal untuk personal, soal untuk sosial budaya maupun soal untuk saintifik. Nah, jadi kalau untuk soal personal ini berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau diri pribadi, individu siswa. Kalau untuk soal sosial budaya ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, isu kemasyarakatan. Kemudian kalau untuk soal-soal saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Jadi kontennya ini nanti dari soal itu bisa menentukan soal untuk personal, sosial budaya maupun untuk saintifik. Ada hal yang menarik Bapak Ibu yang membedakan ujian nasional dengan asesmen nasional ini sendiri. Kalau ujian nasional kita ketahui itu bentuk soalnya pilihan ganda murni, jadi hanya satu jawaban benar saja. Ada satu yang membedakan untuk matematis itu ada isian singkat. Tetapi kalau untuk asesmen nasional ini bentuk soalnya nanti ada 5 Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda dengan ujian nasional. Putra-putri didik kita, siswa-siswi akan menghadapi 5 bentuk siswa ini. Jadi perlu disiapkan contoh-contoh soal yang bisa nantinya memberikan gambaran soal yang akan dihadapi di asesmen nasional. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Di sini pilihan ganda itu hanya satu jawaban benar, sama halnya dengan ujian nasional. Kemudian yang kedua itu ada pilihan ganda kompleks. Di sini pilihan ganda kompleks di sini adalah jawaban benar boleh lebih dari 1. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Jadi bisa lebih dari 1. Kemudian soal yang ketiga yaitu soal menjodohkan. Soal menjodohkan di sini
nanti diberikan stimulus, nanti ada pertanyaan yang disediakan jawabannya untuk dijodohkan ke kolom-kolom yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat ada soal isian singkat. Soal isian singkat di sini isiannya dalam bentuk angka atau nama yang sudah fix, jadi satu kata atau angka yang sudah fix isiannya. Kemudian yang kelima soal non objektif atau IC. Jadi 5 bentuk soal inilah yang nantinya akan dihadapi putra didik kita semuanya. Kemudian ada yang membedakan antara ujian nasional dengan asesmen nasional ini atau AKM nasional ini, yaitu ada di metode asesmennya Bapak Ibu. Jadi kalau di AKM ini metode yang diterapkan oleh Pusmenjar atau pemerintah yaitu menggunakan metode multi-stage adaptive test, jadi MSAT kalau pemerintah menyebutnya. Jadi multi-stage adaptive test inilah nanti yang akan diterapkan. Bagaimana sih multi-stage adaptive test? Jadi metode asesmen nasional atau AKM 2021 itu seperti ini Bapak Ibu. Multi-stage, jadi setiap siswa nanti akan mengerjakan 3 stage Bapak Ibu. Jadi stage 1, stage 2, stage 3. Nah inilah yang harus disiapkan siswa-siswi. Nantinya jadi setiap siswa akan mengerjakan stage 1, stage 2, stage 3. Kemudian adaptive test yang dimaksud di sini setiap siswa nanti akan mengerjakan soal sesuai dengan kemampuannya. Jadi soal-soal yang dikerjakan siswa itu soal-soal sesuai dengan kemampuannya. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Untuk stage pertama di sini seluruh siswa nanti akan mengerjakan soal yang sama. Jadi untuk stage pertama ini siswa akan mengerjakan soal yang sama. Jadi dari kelas asal, misal untuk SMA kelas 11, jadi siswa kelas 11 akan mengerjakan soal kelas 11 dengan level mudah. Jadi dari stage pertama ini nanti kalau sudah selesai nanti akan dilanjutkan ke stage kedua. Jadi nanti di stage 2 ini dari stage 1 apabila berhasil nanti akan naik. Apabila gagal nanti akan turun. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika dari stage 1 ini dianggap berhasil, dikatakan berhasil apabila jumlah soal benar lebih banyak daripada soal salah. Jadi ketika berhasil pasti jumlah soal benarnya lebih banyak. Nanti akan naik. Naiknya di sini di stage 2 akan mendapatkan soal kelas asal dengan level mudah dan level sedang. Sedangkan dari stage 1 yang gagal nanti akan mendapatkan kombinasi soal kelas sebelumnya dan kelas asal. Jadi misal untuk SMA kalau dari stage 1 gagal nanti akan mendapatkan soal kelas 10, kelas 11 dengan levelnya mudah dan sedang. Begitu juga untuk stage ketiga. Jadi kalau stage ketiga dari stage 2 berhasil, nanti akan naik ke stage 3 dengan soal level sedang dan sulit. Jadi ketika berhasil, nanti akan naik lagi levelnya. Jadi level sedang dan level sulit. Kemudian untuk kalau dari stage 2 di sini gagal, nanti akan turun mendapat kelas asal dengan level mudah. Begitu halnya dengan stage 2, kalau dia berhasil nanti akan naik. Kemudian kalau gagal nanti akan turun kombinasi kelas sebelumnya dengan level mudah dan level sedang. Jadi dari ketiga stage ini nanti akan dikelompokkan, siswa nanti akan dikelompokkan menjadi 4 level. Jadi 4 kategori siswa. Yang pertama nanti ada kategori siswa mahir, siswa baik, kemudian ada siswa cukup, dan siswa kurang. Jadi misal dari stage 1 berhasil, stage 2 berhasil, stage 3 berhasil, nanti kategori siswa mahir. Begitu juga seterusnya, jadi ada 4 kategori siswa, yaitu siswa mahir, siswa baik, siswa cukup, dan siswa kurang. Jadi kalau contoh hasil dari versi Kemendikbudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada materi numerasi dan ada literasi. Nanti akan muncul persentase berapa siswa yang kategorinya perlu intervensi khusus, kategori minimal, kategori baik, dan kategori mahir. Kalau di sini dicontohkan untuk numerasinya perlu intervensi itu ada 55%, kemudian kategori minimalnya itu ada 25%, kemudian kategori baiknya ada 15%,
mahirnya 5%. Nah, ini menunjukkan atau menggambarkan kualitas di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi hasil ini nanti menggambarkan berapa persen per kelompok siswa masing-masing. Jadi dari hasil itu nanti akan muncul deskripsi. Misal dari literasi membaca sekolah Bapak Ibu kategori baik. Jadi kategori baik di sini itu nanti akan muncul siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks dan seterusnya. Begitu juga dengan numerasi. Jadi kalau numerasi nanti akan muncul misal sekolah Bapak Ibu mahir. Mahir itu siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematis yang dimiliki. Jadi ada deskripsi-deskripsi yang bisa menjadi tindak lanjut untuk Bapak Ibu pengajar di sekolah. Kemudian dari materi itu nanti juga akan disampaikan hasil per kontennya. Jadi untuk numerasi tadi ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Jadi ini contoh hasil dari Kemendikbud. Misal bilangannya itu nilainya 180 nasional, kemudian sekolahnya ada di 245, kemudian kabupatennya nilainya 250. Kalau kita lihat memang hasilnya itu range-nya tidak lagi 0 sampai 100, berbeda dengan ujian nasional. Tadi sudah disampaikan Pak Erfafi sebagai sekretaris dinas bahwa di AKM ini itu acuannya adalah bisa. Jadi skornya itu tidak lagi 0 sampai 100 tapi bisa lebih dari itu. Kalau contoh di sini ada 180, 245 sampai 250. Jadi menggambarkan posisi sekolah Bapak Ibu sendiri, skor rata-rata nasional, skor rata-rata kota kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya setelah muncul hasil pasti banyak muncul bagaimana mengimplementasikan untuk mapel-mapel yang lain. Kalau tadi secara sederhana kita lihat memang di literasi untuk bahasa dan untuk numerasi matematis, pasti Bapak Ibu banyak muncul bagaimana cara mengimplementasikan untuk kegiatan belajar mapel yang lain. Di sini pemerintah sudah menyontohkan misal untuk kegiatan mapel fisika. Jadi guru fisika melakukan aktivitas percobaan atau praktikum dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Jadi dari hasil asesmen nasional tadi sudah dikategorikan ke dalam 4, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jadi misal contoh sederhana, murid di tingkat perlu intervensi khusus. Nah, di sini memiliki penguasaan konsep matematis yang sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data, melakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data, kemudian melakukan diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasi cakap ataupun mahir. Jadi dari hasil tadi Bapak Ibu guru mapel yang lain itu bisa menerapkan dalam proses pembelajarannya. Begitu juga untuk yang mahir. Jadi murid yang mahir karena kemampuannya sudah di level yang paling tinggi, di sini harapannya mampu menerapkan konsep matematis yang dimiliki dalam beragam konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Jadi sudah di luar konteks yang bisa disinkronkan dengan materi pelajaran. Contoh berikutnya di sini bisa diterapkan untuk Bapak Ibu guru Halo, Macet. Suaranya hilang. Iya, hilang. Halo, Pak Lifaris. Iya, Pak Lifaris. Putus-putus mungkin. Suaranya nggak ada, Pak. Oke, muncul lagi udah. Suara belum ada. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah muncul, Pak.
Bapaknya yang hilang. Gangguan teknis, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Tadi saya belum diizinkan untuk dinyalakan. Dinyalakan kembali. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk di sini Bapak Ibu guru olahraga, misal memberikan teks mengenai aturan penentuan pemenang. Jadi kalau untuk siswa di tingkat kemampuan perlu intervensi khusus, di sini diberikan beberapa contoh hasil pertandingan yang lengkap. Murid diminta untuk menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Jadi masih dalam bacaan misalnya, masih dalam materi yang belum keluar dari bacaan-bacaan itu sendiri. Berbeda dengan siswa yang tingkat mahir. Nah, di sini diminta mengestimasi. Jadi sudah masuk ke penalaran, mengestimasikan kemungkinan pemenang di babak selanjutnya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, sudah masuk ke level selanjutnya. Jadi siswa yang mahir ini soal-soalnya lebih tinggi daripada soal-soal siswa di kategori yang lain. Misal di sini ada mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Jadi sudah bernalar sesuai data-data yang ada. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar saya akan lanjutkan. Muncul Bapak Ibu? Muncul Mas Faris. Masih Muncul, Faris. muncul. Oke, lanjut Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu terkait gambaran umum, asesmen nasional, kemudian implementasi kepada Bapak Ibu guru, nantinya yang bisa diimplementasikan hasil dari asesmen nasional itu sendiri. Berikutnya ini ada contoh-contoh soal nanti yang akan bisa dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita selanjutnya, narasumber yang kedua yang akan menjelaskan lebih detail terkait bentuk soal, kemudian cara penyusunan soal, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu Indriana. Terima kasih kepada Bapak Faris atas penyampaian materi hari ini, sangat bisa sekali sehingga kami juga bisa mulai memahami apa itu AKM, apa itu survei karakter. Sebelum materi selanjutnya dari Ibu Suwani, kita bisa buka 2 pertanyaan kali ya Pak ya. Untuk ada beberapa yang sudah ditanyakan sama teman-teman di sini, sama peserta di sini terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Jadi kita akan coba di kolom chat. Tadi ada yang bertanya 2 pertanyaan saja sebelum nanti ke materi selanjutnya. Ada yang bertanya salah satu sasaran asesmen nasional adalah peserta didiknya yaitu kelas 11 untuk tingkat SMA dan dilaksanakan mulai tahun depan 2021. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan siswa kelas 12? Tadi ada beberapa guru atau peserta yang juga bertanya bagaimana kelas 12. Yang pertama, yang kedua, ada yang bertanya survei karakter siswa itu untuk instrumennya dari pemerintah atau bagaimana Pak? Jadi nanti dijelaskan lagi untuk survei karakternya. Untuk itu
kami cukupkan dulu 2 pertanyaan. Silakan Bapak dijawab pertanyaan dari peserta yang sudah bertanya. Terima kasih Ibu, izin untuk langsung menanggapi. Yang pertama terkait soal kelas 12. Jadi memang benar tadi sudah saat paparan saya sampaikan, pemerintah sebenarnya menerapkan ada 3 AKM, Bapak Ibu. Jadi ada AKM kelas, AKM nasional, dan AKM sertifikasi. Sebenarnya yang ketiga inilah untuk kelas 12 itu nantinya akan mendapat yang namanya AKM sertifikasi. Nah, khusus di tahun 2021 ini AKM sertifikasi belum dijalankan untuk seluruh siswa. Jadi hanya siswa yang berminat saja yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi karena ada perguruan tinggi luar negeri yang mensyaratkan ada nilai-nilai yang diperoleh dari sekolah atau dari pemerintah, itu nanti ada yang namanya AKM sertifikasi. Tetapi secara informasi kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tahun 2021 ini yang sudah siap dijalankan yaitu hanya AKM kelas dan AKM nasional. Kemudian untuk kelas 12 sendiri di tahun ini karena masa transisi itu nanti akan mendapatkan yang namanya AKM kelas itu. Jadi kalau AKM kelas itu dilakukan untuk seluruh siswa dari kelas 2 sampai kelas 12, tetap nanti kelas 12 akan mendapatkan yang namanya AKM kelas. Kemudian yang menentukan kelulusan, ya, biasanya dikaitkan dengan itu. Jadi kalau untuk kelas 12, sekali lagi, yang menentukan kelulusan bukan lagi ujian nasional, tetapi dikembalikan haknya kepada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang menentukan kelulusan bukan lagi ujian nasional, tapi yang menentukan kelulusan sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua tadi terkait Ibu bisa diulangi? Survei karakter. Oke, survei karakter untuk asesmen. Ya, jadi untuk asesmen nasional ini seluruh soalnya itu nanti disiapkan oleh Pusmenjar Bapak Ibu. Jadi dari literasi, numerasi, survei karakter maupun survei lingkungan belajar itu seluruhnya disiapkan oleh Pusmenjar. Jadi satuan pendidikan, siswa sebagai responden nanti hanya siap melaksanakan saat bulan Maret. Sama halnya dengan ujian nasional, siswa sekolah itu pelaksanaan serentak di bulan Maret nantinya. Jadi seluruh soal sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyampaikan untuk survei karakter itu ada 6 karakter yang akan di asesmen atau dinilai, yaitu tadi 6 karakter tadi yang saya jelaskan. Seperti itu Ibu, semoga mewakili jawabannya. Ya Pak, terima kasih. Satu lagi ya Pak, terkait soalnya ini terkait dengan AKM kelas. Oke, siap. Atau kita lanjutkan di materi selanjutnya nanti di akhir kita. Boleh. Ya, jadi kita lanjutkan untuk sesi berikutnya di sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dan nanti untuk teman-teman yang bertanya, peserta yang bertanya akan kami tampung dan nanti kita akan buka di sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya adalah materi dari Ibu Suwarni SPD sebagai tim penyusun dan telaah soal AKM nasional. Kepada Ibu sudah bergabung? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun Mbak. Sudah. Sudah. Ya Bu, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Saya bisa share screen. Saya bisa share screen, Mbak. Mungkin jadikan co-host dulu. Share ya.